yang menguasai pemberitaan firman ini di dalam cengkeraman Allah Roh Kudus, supaya semuanya menjadi hal yang sungguh mempermuliakan Engkau. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya nyatalah semuanya ini berasal daripadamu dan untuk kami, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan saya memberikan judul di dalam khotbah saya, kunci hidup yang diberkati. Kunci hidup berarti rahasia, ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah, yang menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kuncinya ada dua hal di sini yang ditunjukkan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Perhatikan dengan baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Amang kalau dikatakan mengandalkan, itu berarti apa? Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Allah. Kalau dikatakan mengandalkan, andalan itu bagaimana? Aku punya backing, itu bisa dikatakan kita mempunyai andalan. Aku mempunyai harta yang cukup, sehingga mau 5 tahun, 10 tahun, aku tetap bisa, ya, menikmati hidup ini. Tidak akan mengemis, tidak akan kekurangan. Itu namanya andalan, ya, menaruh kepercayaan, menaruh apa? Meletakkan kemampuan untuk kita tetap hidup di dalam dunia ini dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Nah, kalau dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berarti kita menaruh atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan dalam hidup kita. Nah, perhatikan, kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, inilah orang yang disebut mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, coba kita periksa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang mengandalkan Tuhan? Meletakkan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, dalam pelayanan kita, dalam perjalanan kita, di dalam semua aspek hidup kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Kalau ya, berarti kita termasuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau ditanya, benarkah kita mengandalkan Tuhan? Tuhan tidak mau, dan Tuhan tidak butuh jawaban mulut kita berkata, aku mengandalkan Engkau. Tetapi Tuhan butuh praktek hidup kita. Benar nggak kita mengandalkan Tuhan? Contoh sederhana, kalau kita berpergian, orang yang mengandalkan Tuhan akan berdoa. Amin. Tuhan, tolong saya, jaga saya, jauhkan dari segala celaka dan mara bahaya. Jauhkan dari niat-niat orang yang jahat untuk merusak atau melakukan hal-hal yang tidak baik selama saya ada di dalam perjalanan dan nantinya tiba di tempat di mana itu menjadi tujuan saya. Ini artinya, ini contoh ciri yang bisa kita lihat. Orang ini berarti apa? Dia berkata, aku mengandalkan Tuhan, tapi itu diwujudkannya di dalam tindakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kunci pertama, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan
satu-satunya yang kita percaya, di mana kita mempercayakan hidup kita kepadanya, maka kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya untuk bisa kita nikmati dalam hidup ini. Amin. Nah, perhatikan, ada satu peristiwa, saya singkat saja untuk menyampaikannya. 2 Tawarik 13 ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ini adalah kisah di zaman Raja Abia. Mereka beroleh kemenangan mengalahkan musuh-musuh mereka karena apa? Mengandalkan Tuhan. Amin. Kita punya banyak musuh dalam hidup ini. Musuh dalam artian hal-hal yang bisa merusak hidup dan kebahagiaan kita. Musuh itu bukan berarti harus orang, tetapi harta bisa jadi musuh kita, jabatan bisa jadi musuh kita, kehormatan bisa jadi musuh kita. Karena apa? Itu bisa merusak hidup kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Di sini sangat penting betapa pentingnya mengandalkan Tuhan. Raja Abia, Yehuda beroleh kemenangan dan menjadi kokoh karena mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengenal jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita mau melihat hidup kita menjadi kuat, teguh, kokoh, apapun godaan, apapun tantangan dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Amin. Oke, yang kedua, kita perhatikan kunci yang kedua, menaruh harapan pada Tuhan. Ya, sudah jelas di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sudah belajar, harapan singkatnya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk kita miliki, kita nikmati dalam hidup ini, walaupun pada faktanya kita belum memiliki itu. Tetapi kita menaruh harapan, asa kita suatu saat pada waktu tertentu saya memilikinya, saya mendapatkannya. Amin. Itu namanya harapan. Kalau sudah dapat, kita nggak perlu lagi berharap. Amin. Amin ya. Kita berharap menjadi orang-orang yang sungguh menikmati kebahagiaan ini. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti proses Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, itu artinya apa? Kita menyerahkan segala keinginan, kerinduan kita kepada Tuhan, dan mendasarkan semuanya itu kepada firman-Nya, janji-janjinya. Artinya begini anak-anak, kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan yang menjadi dasar dari kita meletakkan harapan kita, itu bukanlah menaruh harapan kepada Tuhan. Bangsa Yehuda meletakkan harapannya kepada bangsa-bangsa lain yang lebih kuat, kepada patung-patung berhala-berhala yang mereka pikir bangsa lain kuat besar karena menyembah patung, menyembah berhala. Aku pun melakukan itu, menyembah berhala dan meletakkan harapan supaya diberkati kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah lain. Ini yang dimurkai oleh Tuhan. Ini yang membuat Tuhan mengutuk mereka. Amin. Nah, jadi kalau kita menyerahkan segala keinginan kita, kerinduan kita yang didasarkan kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan di dalamnya dan akan mewujud nyatakan itu. Amin. Amin. Ya, kalau suatu saat kita berharap gereja kita ini makin kuat, makin besar, berarti apa? Dasarnya dari mana? Ya, firman Tuhan. Andalkan Tuhan, pegang firman Tuhan. Amin. Kalau kita, anak-anak kita yang muda-muda ini mau menjadi pemimpin, apa yang harus dilakukan? Pegang firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman ini, Taurat ini, perintah ini, dan melakukannya dengan setia, apa yang dikatakan? Engkau bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Inilah dua kunci
yang Tuhan inginkan ada di dalam diri setiap kita. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang memiliki dua kunci ini, yang ada dan menjadi satu paket dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, pastilah orang ini mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka harapan-harapannya diletakkannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi ini menjadi cek bagi kita. Apakah kita sudah termasuk kategori orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Kita sendiri yang mengecek. Jadi indikasinya atau indikatornya bukan seberapa banyak kita beribadah, di mana posisi kita, ya, alun-alun kita, bukan itu. Nah, kalau kita di dalam posisi yang benar, semua sudah Tuhan sendiri akan memberikan berkat itu. Amin. Tuhan akan membesarkan orang-orang yang setia kepadanya. Gak usah diminta, Tuhan akan buat. Ya, bukankah Tuhan berkata, Tuhanlah yang menentukan kehidupan orang. Demikian itu bukan dari timur dari barat, bukan dari padang gurun, bukan dari manusia, tapi apa? Tuhan hakim yang hadir meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Karena apa? Dia melihat kehidupan orang ini. Benarkah orang ini adalah orang yang mengandalkan Aku sebagai Tuhan, sebagai sembahannya? Benarkah orang ini menaruh harapannya padaku? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, menaruh harapan kita pada Tuhan, kita pasti ada di dalam posisi menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah pemberitaan firman ini, biarlah ini sungguh menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.